berpikir, mengapa Halo semuanya, pernahkah kamu berpikir mengapa satu kata bisa dimaknai oleh semua orang? Misalnya saat kamu mendengarkan kata rumah, apa yang muncul dalam pikiranmu? Apakah itu sebuah bangunan, sebuah tempat pulang, atau sebuah rasa nyaman? Selamat datang di podcast Makna di Balik Kata, ruang di mana kita menelusuri cara bahasa bekerja dalam pikiran kita. Episode kali ini mengangkat tema konsep semantik interpretasi dalam pikiran. Kita akan menyelami bagaimana kata-kata tidak hanya punya arti di kamus, tapi juga membentuk makna yang berbeda di kepala setiap orang. Inilah inti dari semantik, bahwa bahasa bukan hanya tentang bunyi atau tulisan, tapi tentang pemaknaan yang hidup dalam pikiran manusia. Tentunya pada podcast kali ini kami tidak hanya berdua, kami kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Kepada saudari Dipa Hartati dan saudari Syarafina Harahap. Halo. Selamat datang kakak. Siap untuk menjelajahi dunia makna? Siap. Mari kita mulai. Nah, di sini kita berbicara tentang penamaan kata. Nah, yang sering kali kita dengar itu kata begado, apalagi kita tinggal di daerah Medan ya. Beberapa orang tuh sering tuh beristilah kata begado. Menurut saudari Dipa itu kata begado itu seperti apa sih? Nah, kita udah sering nih ya dengar kata begado di Medan ini apalagi. Jadi kata begado ini sebenarnya memiliki arti ataupun makna adalah berkelahi atau berantem secara fisik. Nah, kalimat begado ini udah gak jadi turun-temurun juga ya di Medan ya, udah bertahun-tahun nggak tahu juga asal mulanya dari mana, tiba-tiba udah ada aja gitu kata begado. Nah, secara makna begado ini mirip banget dengan kata berkelahi atau berantem, tapi begado ini memiliki nuansa dialek yang lebih lokal dan informal, sehingga biasanya ini digunain buat konteks percakapan santai di masyarakat Medan. Berarti kalau di luar dari Medan itu biasanya berantem gitu ya kak? Iya, berantem atau berkelahi kan. Kalau di Medan tuh begado ya gitu. Main ya. Oke, kita tadi udah cerita-cerita tentang begado tuh kan dari khas-khas Medan gitu. Nah, kita tuh agak keluar dikit gitu dari daerah-daerah Medan. Nah, kita ambil contohnya tuh seperti kopi gayo. Nah, menurut Kak Syarafina nih, kopi gayo tuh kira-kira mempunyai ciri khas atau gimana sih gitu kok bisa dijadikan itu kopi gayo gitu? Nah, jadi gini ya kak, karena kopi gayo itu kan, gayo itu nama salah satu daerah di Aceh ya teman-temannya. Jadi karena kopi ini ditanam nih, dikembang biakan secara turun-temurun di tanah Gayo. Jadi karena hasil kopinya dari daerah Gayo nih, karena dianya kopi yang enak, terkenal gitu. Jadi orang-orang tuh mulai tuh nyebutnya kopi gayo kayak gitu. Jadi lama-kelamaan orang-orang juga taunya tuh nyebutnya kopi gayo, padahal dia tuh sama kopi doang, cuma karena dia hasilnya dari tanah Gayo, jadi dia disebut kopi gayo gitu. Oh, jadi penamaan kopi gayo itu dia karena tumbuh di lingkungan Gayo gitu Iya, ya, di Kak? tanah Gayo di Aceh. Di Aceh gitu. Jadi ini kita jadi tahu kan teman-teman, kalau misalnya itu kopi gayo itu memang dia lagi tuh tumbuh di tanah gayo gitu, seperti kayak begado tadi. Nah, itu sering digunakan di Medan. Nah, menurut kalau kakak nih tadi kan udah nanya kepada Kak Dipa, kepada Kak Sarah. Nah, ada tuh seperti penamaan Tesla. Nah, menurut dari masing-masing kakak ini gimana? Apa sih Tesla itu? Penamaan Tesla itu. Pertama kepada Kak Dipa dulu. Kita mungkin udah sering banget ya dengar tentang Tesla ini, udah nggak asing juga di telinga kita. Jadi Tesla itu yang seperti kita tahu merupakan brand besar ya, brand mobil ternama yang diciptakan oleh Elon Musk. Jadi sebenarnya awal mula penamaan Tesla ini karena berasal dari ilmuwan yang bernama Nikola Tesla. Nah, penamaan Tesla ini dibuat karena Elon Musk ingin menghormati
Nikola Tesla. Kan banyak ya kak, kayak barang-barang yang dikeluarkan dari brand tersebut. Nah menurut kakak tuh apa aja sih kak barang-barangnya, terus bagaimana tuh kayak dampak dari nama seorang tokoh itu terhadap brand tersebut gitu? Jadi kayak yang tahu nih ya, di pasaran tuh banyak selain tadi mobil yang disebutkan Kak Diva ya, ada juga pengembangan teknologi penyimpanan energi seperti Powerwall, power pack, terus panel surya. Itu dikeluarkan dari brand Tesla terutama ya. Jadi karena brand Tesla ini karena dikeluarkan oleh Elon Musk ya, pastinya semua orang tuh bakalan kayak terpicu buat beli karena Elon Musk kan terkenal nih, dianya barangnya bagus-bagus, brandnya. Siapa juga yang nggak tahu siapa dia, juga kan? yang nggak tahu Elon Musk ya saat ini. Jadi ya gitu guys. Terus untuk dampaknya sendiri ya pasti dari penjualannya pasti penjualannya tuh menjulang tinggi karena pasti banyak orang-orang yang tertarik dengan brandnya Tesla ini. Ya karena kita juga pasti udah naruh kepercayaan nih terhadap brand tersebut, Ya, karena bener, kan orangnya juga sudah iya. terkenal gitu. Nah jadi dapat kita ketahui teman-teman bahwa kenamaan itu bisa saja dari ciri khas, dari tempat asalnya, ataupun dari nama penemunya juga seperti itu. Baik, terima kasih kepada Kak Diva yang telah hadir dan menyempatkan waktu untuk datang ke podcast ini. Dan terima kasih juga kepada kakak Syarafina yang mau berikan informasi nih tentang penamaan makna dari sebuah kata, sehingga kita dan teman-teman juga tahu apa itu dari penamaan tersebut. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai akhir dalam menyimak makna di balik kata. Jangan lupa, makna bukan sekedar tulisan, ia hidup di dalam pikiran. Sampai jumpa. Terima